Baik, selamat siang. Perkenalkan nama nama saya Rival Syahan dengan tiga NIM terakhir 253. Kali ini saya akan mempresentasikan mat- eh, tugas saya mata kuliah manajemen risiko. Baik, saya pertama saya akan menjelaskan company profile saya. Saya memilih perusahaan Unilever Tbk. Perusahaan ini masuk industri FMCG atau fast moving consumer goods, dan aktivitas utama bisnisnya itu tentang agent in production, marketing, and distribution of customer goods, including home care, personal care, food, and beverage. Uh, Produk populernya itu biasanya seperti sabun Lifebuoy, sampo Sunsilk, Rinso, dan lain-lain. Lalu sini saya akan mengidentifikasi risikonya. Sini terdiri dari empat risiko besar. Yang pertama itu compliance risiko, itu terdiri dari violation violation of food safety and hygienic regulation dan non compliance with environmental waste disposal laws. Terus selanjutnya risiko control risks, itu ada inventory mismanagement leading to overstock or stock outs. Terus ada risiko failure in quality control process during production. Dan risiko yang ketiga itu hazard risk, yaitu risikonya ada fire in the manufacturing plant dan workplace injury to factory workers. Dan risiko terakhir itu opportunity risk, yaitu ada expansion into the new market seperti Indonesia or ASEAN countries. Dan risiko berikutnya itu launch of a new product line. Risiko-risiko yang tadi itu akan di, diklasifikasikan dalam bentuk 4T, yaitu ada yang pertama itu 4 4 TS. Yang pertama itu ada risiko violation of food safety laws, itu termasuk kategori compliance. Respon risikonya itu masuk ke treat, dan explanationnya implement strict quality control and audits. Risiko yang kedua non-compliance with environmental law, termasuk kategori compliance. Risk response treat, explanationnya upgrade was the treat process. Risiko yang ketiga inventory mismanagement, masuk kontrol dan treat. Explanationnya use real-time inventory tracking system. Risiko yang keempat quality control failure, termasuk kategori kontrol dan treat. Explanationnya automate quality check and staff training. Risiko yang kelima fire in manufacturing plant, itu termasuk hajar dan transfer. Untuk penjelasannya ensure the facility and implement safety drills. Risiko yang keenam workplace injury, termasuk hajar dan treat. Explanationnya itu provide PPE, training and safety procedure. Risiko yang ketujuh expansion to new markets. Itu dikelompokkan masuk ke dalam opportunity dan tolerate. Untuk penjelasannya save the risk for the growth potential. Dan risiko yang terakhir new product line launch, itu dikasihkan ke dalam opportunity dan trade. Untuk penjelasannya conduct market research dan best rollout. Sini juga akan dibuat dalam sebuah table terkait likelihood dan impact. Nah, risiko yang pertama masuk ke dalam likely, masuk dalam possible dan
severe. Risiko kedua, possible severe. Risiko yang ketiga, likely moderate. Dan risiko yang keempat, likely impact-nya severe. Risiko yang kelima, likelihood-nya unlikely, impact-nya katastrofi. Dan risiko yang keenam, likelihood-nya possible, impact-nya severe. Risiko yang ketujuh, likelihood-nya masuk ke dalam likely, impact-nya moderate. Dan risiko yang kedelapan nih, produk line lines masuk ke likelihood-nya masuk ke dalam possible, impact-nya moderate. Kalau digambarkan dalam matriks seperti ini, untuk penjelasannya, untuk risiko 1 sampai risiko 6 dia masuk ke impact-nya, dia masuk ke severe untuk impact-nya, dan untuk likelihood-nya dia masuk ke likely. Untuk risiko 4 dia impact-nya masuk ke severe dan likelihood-nya masuk ke possible. Untuk risiko yang kelima dia masuk unlikely dan catastrophic. Risiko yang ke-6 tadi sudah dia ikut yang risiko yang pertama. Risiko yang ketujuh dia masuk ke possible dan moderate, dan risiko yang terakhir masuk ke dalam unlikely dan moderate. Untuk soal nomor 2, bagaimana terkait tentang price-boutique analysis. Di sini saya memilih data breach atau pelanggaran data di platform e-commerce dengan nama PT Belanja Ceria. Untuk dan untuk Reichsboutique analisisnya seperti ini, terdiri dari 4 komponen besar. Yang pertama, source of risk, ada weak cyber security system, phishing attacks, dan insider threat. Komponen yang kedua, preventive controls. Itu ada tiga komponen juga. Implement firewalls and encryption, untuk regular employee training on phishing, dan two-factor authentication. Dan kemudian yang ketiga ada response control, itu termasuk incident response team activation, notify affected consumer, dan patch vulnerabilities immediately. Dan komponen yang terakhir ada impact, terdiri dari loss of consumer trust, legal penalty and sanctions, dan dan financial loss and reputational damage. Nah, untuk diagram risiko bauti analisisnya seperti ini. Yang di tengah pelanggaran data, source of risk-nya ada di sebelah sebelah kiri, terus impact-nya ada di sebelah kanan, dan untuk preventive controls-nya ada di bawah, dan yang terakhir ada respon kontrolnya ada di atas. Ya, preventive kontrolnya ada di atas, dan respon kontrolnya ada di bawah. Baik, sekian presentasi terkait tugas saya. Terima kasih.